Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatur Rofiqah dari S1 Keperawatan 8B akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Kebutuhan Seksual pada Pasien Kanker Serviks. Pertama-tama, syukur alhamdulillah selalu tercurah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya. Selama proses pelaksanaan penyusunan proposal skripsi ini, saya mengalami banyak kendala dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Namun berkat usaha dan bimbingan dari berbagai pihak, proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya masuk bab 1, pendahuluan. Pada poin A, latar belakang. Akan menjelaskan kanker yang paling banyak diderita oleh wanita di atas usia 18 tahun atau wanita usia produktif adalah kanker serviks. Kanker serviks menjadi penyakit kanker terbanyak kedua yang disebabkan oleh infeksi human papillomavirus tipe 16 dan 18. Kebutuhan seksual adalah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan sangat penting diperhatikan oleh pasangan suami istri. Seks merupakan salah satu komponen kebutuhan dasar manusia. Seksualitas merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kebahagiaan perkawinan. Seksualitas didefinisikan secara luas sebagai keinginan menjalin hubungan, kehangatan, kemesraan, serta cinta. Berdasarkan data Global of Cancer International, kejadian kanker di Indonesia sampai tahun 2020 sebanyak 946.088 kasus dengan jumlah kasus baru pada tahun 2020 sebanyak 396.914 kasus. Kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua di Indonesia sebanyak 36.633 kasus atau 9,2%. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di dunia setelah Cina yang mempunyai pengidap kanker serviks terbanyak. Tingginya insiden kanker serviks dapat terjadi karena beberapa faktor resiko, seperti menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia kurang dari 18 tahun, berganti-ganti pasangan seks, penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka panjang, jumlah kehamilan yang banyak, dan manajemen persalinan yang tidak tepat, infeksi di daerah kelamin, serta kekebalan tubuh yang lemah. Price and Wilson tahun 2015 mengatakan bahwa tingginya insiden penyakit ini harus diikuti dengan upaya pengobatan dan perawatan yang dijalani penderita dengan mengacu pada jenis stadium kanker serviks, kondisi kesehatan penderita, dan pilihan penderita tentang perawatan yang akan dijalani. Pengobatan kanker serviks sendiri ada dua. Yang pertama, kemoterapi. Adapun efek samping dari kemoterapi yaitu rambut rontok, mual-mual, muntah, nyeri pada seluruh tubuh, keletihan, stomatitis, demam, menopause dini, mandul, disfungsi seksual, gangguan konsep diri, dan juga kematian pada penderita kanker serviks. Pengobatan yang kedua adalah histerektomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pearce et al. Tahun 2013 mengatakan bahwa penderita kanker serviks maupun pasangannya merasakan penurunan fungsi seksual setelah total abdominal histerektomi. Poin B, rumusan masalah. Kanker yang paling umum di kalangan wanita di 45 negara di dunia dan membunuh lebih banyak perempuan daripada jenis kanker lainnya di 55 negara merupakan kanker serviks. Tingginya insiden penyakit kanker serviks harus diikuti dengan upaya pengobatan dan perawatan tindakan medis yang dapat dilakukan pada penderita dengan kanker serviks adalah kemoterapi. Kemoterapi memiliki efek samping terhadap fungsi seksual pada penderita kanker serviks. Seksualitas dapat terganggu jika terdapat gangguan fungsi seksual yang salah satunya disebabkan oleh kanker dan pengobatannya. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks? Poin C, tujuan. Yang pertama ada tujuan umum.
untuk mengetahui kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks berdasarkan tinjauan literatur atau jurnal penelitian sebelumnya. Yang kedua, tujuan khusus. A. Mengidentifikasi fungsi seksual pada pasien kanker serviks berdasarkan tinjauan literatur atau jurnal penelitian sebelumnya. B. Mengidentifikasi aktivitas seksual pada pasien kanker serviks berdasarkan tinjauan literatur atau jurnal penelitian sebelumnya. C. Mengidentifikasi kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks berdasarkan gangguan fungsi seksualitas. Selanjutnya bab 2, metode penelitian. Poin A, desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini studi literatur review atau tinjauan pustaka. Literatur review sendiri adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai narasumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain. Saya menggunakan literatur review karena saat ini tidak memungkinkan untuk dapat melakukan penelitian secara langsung saat sedang social distancing. Diharapkan dengan menggunakan literatur review ini dapat menggambarkan kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks. Poin B, strategi pencarian literatur. Yang pertama, protokol dan registrasi. Rangkuman keseluruhan dalam bentuk literatur review mengenai kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks. Protokol dan registrasi dalam literatur review akan menggunakan diagram prisma. Data yang dibutuhkan dalam literatur review diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen yang dapat ditelusuri secara ilmiah. Yang kedua, database pencarian. Literatur review ini merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema mengenai kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks. Pencarian literatur dilakukan pada bulan Juni 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang didapatkan berupa artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional dengan tema mengenai kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks. Yang ketiga, kata kunci. Berdasarkan tema yang diambil saya tentang kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks, maka saya melakukan pencarian data jurnal menggunakan kata kunci. C. Kriteria inklusi dan eksklusi. Literatur review ini menggunakan literatur terbitan tahun 2015 sampai tahun 2020 yang dapat diakses full text dalam format PDF atau scholarly. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PEOS, Problem, Event, Outcomes, Study Design. Yang pertama ada problem or population. Populasi yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Populasi dalam hal ini adalah jurnal dengan populasi atau sampel adalah pasien kanker serviks. Yang kedua, event. Tema jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Tema jurnal yang diambil adalah tentang kebutuhan seksual. Yang ketiga, outcomes. Hasil penelitian jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Hasil jurnal yang diambil adalah tentang kebutuhan seksual pada pasien kanker serviks. Yang keempat, study design. Desain penelitian jurnal yang digunakan dari jurnal penelitian terdahulu yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini. Desain penelitian jurnal yang diambil adalah desain penelitian kuantitatif. Pada poin D, seleksi studi dan penilaian kualitas. Yang pertama, seleksi studi. Tahap seleksi studi dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama adalah melakukan screening abstrak dan diikuti dengan screening teks lengkap. Artikel atau studi yang tidak relevan bisa dikeluarkan di sini dengan mempertimbangkan relevansi dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.
Langkah kedua adalah melakukan ekstraksi data. Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat telah diklarifikasikan untuk semua data yang ada. Langkah ketiga adalah pengorganisasian artikel. Pengorganisasian artikel dalam penelitian ini, saya akan menggunakan software bibliografi seperti Mendeley dan menggunakan folder file hasil pencarian artikel di komputer. Langkah keempat adalah melakukan sintesis data. Penelitian ini akan melakukan sintesis data dengan menggunakan metode naratif. Dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, jurnal penelitian, metode dan ringkasan hasil atau temuan. Ringkasan jurnal penelitian tersebut diurutkan sesuai alfabet dan tahun terbit jurnal sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua adalah penilaian kualitas. Penilaian kualitas studi dilakukan oleh saya dengan arahan dari dosen pembimbing. Artikel yang sudah didapat akan dilakukan pengkajian kualitas. Pengkajian kualitas dalam penelitian dilakukan dengan melihat beberapa kriteria dalam artikel tersebut, seperti tujuan dan desain penelitian, jenis sampel, teknik pengambilan sampel yang sesuai kriteria inklusi, instrumen penelitian yang digunakan sudah valid atau reliable, dan hasil yang didapatkan sudah dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.